Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku di Daily Della Channel yang udah lama banget nggak bikin video karena pandemi itu bawaannya bikin mager. Aduh, ini bahaya banget ya. Nah teman-teman, hari ini aku mau sharing sesuatu yang berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya aku sharing tentang skincare atau tentang Diane gitu ya. Hari ini aku pengen sharing tentang sesuatu yang aku alami beberapa bulan terakhir ini, tepatnya mungkin dari akhir tahun lalu. Nah, aku mau sharing tuh kayak gini. Kenapa aku pengen sharing ini? Karena aku ngerasa ini penting banget untuk diketahui, apalagi buat kita-kita yang perempuan gitu. Karena kadang kan perempuan tuh kalau nggak terlalu ngeganggu itu satu penyakit tuh kadang nggak dirasa gitu ya. Nah, aku juga gitu. Jadi gini, aku hari ini mau sharing tentang pembengkakan ginjal dan perjalanan aku bersama Pujo. Kalau ada yang tahu, Pujo itu sebetulnya panjangnya aku baca aja ya, takutnya salah nih. Pelviureteric junction obstruction. Jadi pembengkakan ginjal yang disebabkan oleh kelainan di ginjal itu sendiri. Jadi pertamanya kayak gini. Awalnya aku tuh suatu hari ngerasain kayak sakit banget di bagian pinggang kiri sebelah bawah. Jadi kayak kan kalau di bagian belakang itu kan ada tulang rusuk tuh ya. Nah, di akhir tulang rusuk itu, nah sebelum pinggang tapi setelah tulang rusuk itu, di situ sakit banget. Awalnya sih nggak sakit banget, sakitnya tuh kayak yang apa sih ini, kayak pegel, terus kayak aku pikir sih mungkin ini urat salah urat atau salah posisi tidur atau apa gitu ya. Pokoknya agak ganggu lah gitu, agak pegel gitu, kayak pegel, kayak agak yang ngeganjel gitu. Awalnya aku ignore, cuman lama-lama kok ini kok kayak mulai ngeganggu gitu, kayak ya sakit lah gitu ya, mulai sakit. Terus ya udah aku kompres aja gitu ya, aku kompres air anget. Aku masih ngerasa oh ini otot lah gitu atau urat gitu, jadi ya udah aku kompres aja gitu. Tapi makin lama tuh kayak makin nggak bisa ditahan gitu, padahal sebelumnya nggak pernah tuh kayak gitu, baru kali itu aja. Makanya aku juga nggak ngeh ini ada hubungannya sama ginjal atau apa gitu, nggak sama sekali gitu. Begitu aku mulai ngerasa aduh kayaknya ini nggak bisa ditahan gitu, sampai sakit banget. Sakitnya tuh kayak ada sesuatu di dalam yang nusuk gitu, yang nusuk tapi tumpul gitu. Kan kalau nusuk tuh perih ya, kalau tajam, ini tumpul, jadi nusuk tapi tumpul gitu. Sakitnya tuh kayak gitu. Akhirnya ditahan-tahan sampai tengah malam, jam 12 malam aku udah nggak tahan lagi. Aku bangunin suami aku terus bilang kayaknya ini harus ke UGD deh gitu, karena udah nggak ketahan lagi. Suami kaget kan, tapi aku bilang sih oh jangan panik, mungkin ini cuman kayak salah otot atau salah urat gitu ya, salah tidur lah gitu, salah posisi tidur atau salah kelamaan nyetir atau apa gitu, nggak tahu. Akhirnya ya udah suami mutusin untuk kita ke UGD gitu. Cuman di tengah jalan tuh, asalnya kan aku mau ke rumah sakit besar aja di dekat rumah aku. Kebetulan yang terdekat itu ada Hermina ya. Cuman di tengah jalan tuh sakitnya tuh kayak udah nggak tahan banget gitu. Jadi aku putusin ke suami, kayaknya kita nggak mungkin deh harus ke rumah sakit, ini udah nggak kuat banget, kayak mau pingsan saking kayak gemeter gitu, sakit banget gitu, saking sakit banget. Akhirnya ya udah ke klinik UGD terdekat dari rumah banget aja. Jadi ada di luar komplek itu kayak klinik 24 jam gitu. Akhirnya masuk aja dulu ke situ. Di situ tuh udah bahkan duduk aja tuh udah nggak bisa, saking kayak sakit banget sampai aku tuh kayak bungkuk gitu. Nah,
pihak dari kliniknya ya biasa isi administrasi dulu segala macam. Terus akhirnya dokternya periksa nih, pas periksa itu dokternya ketuk bagian yang sakit itu ya, yang di bagian kiri belakang, setelah tulang rusuk ke bawah tapi sebelum pinggang, nah daerah situ gitu. Nggak usah diketuk terlalu keras aja itu udah sakit banget. Terus dokternya bilang, oh ini kemungkinan sih ISK, kata infeksi saluran kencing katanya gitu. Ya udah kita kasih penahan sakit aja ya Bu gitu, sama antibiotik dia bilang gitu, karena memang perempuan itu rentan kena ISK, mungkin kurang minum atau nahan pipis, atau kualitas air yang diminumnya kurang bagus, atau mungkin buang air kecil di tempat yang airnya kotor atau apa gitu, banyak hal lah, karena perempuan itu katanya lebih pendek sih saluran kemihnya itu. Nah akhirnya karena aku takut banget disuntik, aku tuh takut banget sama jarum suntik gitu ya, akhirnya dokternya bilang disuntik ya supaya cepet gitu sakitnya hilangnya gitu. Tapi sebelum disuntik penahan sakit itu dokternya bilang harus tes alergi dulu, yang which is harus disuntik lagi gitu, yang tahu nggak sih yang suntikan yang ke kulit, di atas daging ke kulit terus agak diangkat gitu, yang sakit banget menurut aku. Terus aku bilang aduh dok, kayaknya aku nggak mau gitu, takut banget ini disuntik, ini malah jadi bikin aku tambah panik, tambah ya nangis lah aku tuh di situ, kayak anak SD yang mau disuntik imunisasi di sekolah, atau nggak, takut banget. Nah akhirnya aku minta obat aja, tapi kan ibu ini kesakitan banget. Nggak apa-apa dok, aku pikir daripada aku tambah panik lagi karena disuntik dan tes alergi gitu ya, ya udah akhirnya dikasih obat penahan sakit aja. Akhirnya aku pulang, di jalan aku makan obat. Nah pas di rumah itu mungkin sekitar 15 menit atau setengah jam setelah makan obat itu ya mulai membaik gitu. Besoknya aku makan tuh antibiotik segala macam dan ya udah sembuh gitu. Jadi ini pengalaman ISK pertama aku gitu. Aku tuh setelah makan antibiotik yang yang 1 minggu 5 hari gitu ya, ya udah benar-benar sembuh, pipisnya juga lancar, terus nggak ada sakit sama sekali gitu ya. Jadi ya udah aku pikir oh ya udah sembuh. Aku pikir-pikir lagi apa aku minum kurang atau apa, tapi rasanya sih enggak, tapi ya mungkin aja lah, karena kan kalau pakai gelas itu kita ngerasa kayak udah banyak minum, tapi ternyata mungkin nggak cukup banyak gitu, mungkin aja. Terus aku juga memang sebelumnya keluar kota beberapa kali buang air kecil di pom bensin, di tempat peristirahatan, di restoran gitu ya. Jadi oh mungkin aja dari itu. Terus aku juga coba untuk lihat nih, lihat nih mungkin air minum aku selama makan di restoran di luar kota itu atau apa tuh memang mungkin kurang bersih atau apa. Jadi aku sih masih curiga ke situ, karena sebelumnya pas malam aku sakit banget itu memang sebelumnya itu pipis aku tuh kayak kalau orang Sunda mah jenjeriheun gitu ya, kalau bahasa Indonesianya apa ya, ayang-ayangan gitu apa gitu. Jadi perasa aja tuh kayak pengen pipis terus, tapi pas dipipisin tuh pipisnya sedikit banget gitu. Terus ngerasa kayak masih banyak sisa air pipis gitu di kantung kemihnya gitu, tapi nggak bisa dipipisin. Jadi rasa ingin pipis terus. Bentar ya, betulin dulu nih, nggak enak. Rasa pengen pipis terus tapi nggak bisa pipis gitu. Dah itu karena aku baru pertama kali ngerasain, jadi kenapa sih ini gitu ya. Oh orang Sunda oh itu jengjeriheun, mungkin sebelumnya apa makan kayak jengkolun gitu katanya ya, tapi udah nggak makan jengkol sebelumnya gitu ya. Jadi aku tuh kayak mungkin ini mah ini aja ya pipisnya aja kurang lancar gitu. Nah pas malamnya sakit banget baru nggak, oh iya dok, memang sebelumnya saya tuh sempat kayak pipisnya sedikit kayak susah pipis gitu. Ya udah dokternya ya tadi itu kasih antibiotik untuk 5 hari, kasih penahan sakit. Obat penahan sakitnya sendiri sih saya sehari aja sih makannya cuman
3 kali makan lah, malamnya, terus pagi, terus siang gitu. Udah gitu udah nggak kambuh-kambuh lagi sampai antibiotiknya saya habisin, terus udah. Nah akhirnya oh sembuh nih, ya udahlah pokoknya mah introspeksi aja, minumnya dibanyakin dan lain-lain gitu. Jadi nggak curiga ke apa-apa. Nah kayaknya ini bakal panjang banget, jadi aku bagi beberapa part ya teman-teman, biar enak gitu ngobrolnya gitu ya. Jadi untuk part satunya tentang pengalaman ISK pertama aku mungkin sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah, insya Allah kalau ada waktu aku pasti jawab. Terima kasih.